Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal seleksi PPK dan PPS tahun 2022. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih. Jawaban yang tepat dalam soal ini adalah pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota DPRD. Kita masuk soal nomor 2. KPU, Bawaslu, dan DKPP disebut sebagai. Jawaban yang tepat dalam soal nomor 2 ini, KPU, Bawaslu, dan DKPP disebut sebagai penyelenggara pemilu. Soal nomor 3, KPPS merupakan singkatan dari. Jawaban yang tepat dari soal nomor 3 ini, KPPS singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Soal nomor 4, KPPS dibentuk oleh. Jawaban yang tepat dalam soal nomor 4 ini, KPPS dibentuk oleh PPS. Soal nomor 5, PPS dibentuk oleh. Jawaban yang tepat dari soal nomor 5 ini, PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota. Soal berikutnya, PPK dibentuk oleh. Jawaban yang tepat dari soal nomor 6 ini, PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 7, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut dengan. Jawaban yang tepat dari soal nomor 7 ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut dengan Pantarlih. Soal nomor 8, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas. Jawaban yang tepat dari soal nomor 8 ini, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kita masuk soal nomor 9. Yang bukan merupakan prinsip pemilu adalah. Jawaban yang tepat dari soal nomor 9 ini, yang bukan merupakan prinsip pemilu adalah langsung. Kita masuk soal nomor 10. KPU terdiri atas. Jawaban yang tepat dari soal nomor 10 ini,
KPU terdiri atas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Soal nomor 11. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berisi tentang jawaban yang tepat dari soal nomor 11 ini, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berisi tentang asas pemilu. Kita masuk soal nomor 12. Prinsip penyelenggaraan pemilu tertuang pada pasal ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 ini, prinsip penyelenggaraan pemilu tertuang pada pasal ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal nomor 13. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih merupakan bagian dari ... KPU. Jawaban yang tepat dalam soal nomor 13 ini, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih merupakan bagian dari tugas KPU. Soal nomor 14. Yang bukan merupakan wewenang KPU adalah... Jawaban yang tepat dari soal nomor 14 ini, yang bukan merupakan wewenang KPU adalah menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Soal nomor 15. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berisi tentang... Jawaban yang tepat dalam soal nomor 15 ini, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berisi tentang kewajiban KPU. Soal nomor 16. Tugas PPK kecuali... Jawaban dari soal nomor 16 ini, tugas PPK kecuali mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Soal berikutnya, yang bukan merupakan wewenang dari PPS adalah... Jawaban yang tepat dalam soal nomor 17 ini, yang bukan merupakan wewenang PPS adalah
menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. Kita masuk soal nomor 18. Berapa jumlah anggota KPPS? Ya, jawaban yang tepat dalam soal nomor 18 ini, jumlah anggota KPPS adalah 7 orang. Kita masuk soal berikutnya. Tugas KPPS tertuang dalam pasal ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, jawaban yang tepat dalam soal nomor 19 ini adalah tugas KPPS tertuang dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal berikutnya, pemilu atau pemilihan umum dilaksanakan setiap ... tahun sekali. Ya, jawaban yang tepat dari soal nomor 20 ini adalah pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Soal nomor 21. Tahapan penyelenggaraan pemilu yang benar adalah... Ya, jawaban yang tepat dari soal nomor 21 ini, tahapan penyelenggaraan pemilu yang benar adalah perencanaan program dan anggaran pemutakhiran data pemilih, masa kampanye, masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara. Kita masuk soal berikutnya. Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat ... hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Ya, jawaban yang tepat dari soal nomor 22 ini adalah penetapan pasangan calon terpilih paling lambat adalah 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Soal berikutnya, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem... Ya, jawaban yang tepat dari soal nomor 23 ini, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Kita masuk soal berikutnya. Calon presiden dan calon wakil presiden paling rendah harus berusia... Jawaban yang tepat dari soal nomor 24 ini, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden paling rendah harus berusia 40 tahun. Soal berikutnya, jumlah kepengurusan minimal partai politik peserta pemilu adalah... Ya, jawaban yang tepat dari soal nomor 25 ini, jumlah kepengurusan minimal sebuah partai politik peserta pemilu adalah... Ya, jawabannya adalah kepengurusan di seluruh provinsi, kepengurusan di 75% jumlah kabupaten kota
pada provinsi yang bersangkutan, kepengurusan di 50% jumlah kecamatan pada kabupaten yang bersangkutan. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini dulu belajar kita. Dalam video kali ini kita akan lanjutkan belajar di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.